Shalom, jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Kasih Allah yang tak berkesudahan boleh kita alami sampai saat ini. Kami menyambut setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang pertama kali bersama dengan kami di channel ini, dimanapun saudara berada. Allah yang telah beranugerah memanggil kita bersama untuk datang beribadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Hanya karena anugerah Tuhan kita boleh datang beribadah kembali pagi ini. Mari dengan hati yang penuh kerinduan akan Tuhan kita datang beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Seluruh alam semesta menyaksikan kebesaran Tuhan.
Hanya Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari saat ini kita pun mau datang, memuji dan menyembah Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, Hosana. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga dan yang berkuasa atas seluruh alam semesta, terpujilah Engkau karena kemuliaan-Mu nyata dalam seluruh ciptaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah Raja atas segala raja untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau limpahkan kepada kami lewat anak-Mu yang tunggal, pengorbanan yang telah menguduskan, menyucikan dan menyelamatkan kami. Hari ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami boleh datang beribadah kepada-Mu, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami.
pagi ini juga kami datang mengaku dosa dan segala kesalahan yang telah kami perbuat, yang kami tahu menyakitkan dan menyedihkan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami percaya anugerah-Mu yang akan terus membaharui dan menguduskan kami, sehingga ibadah kami pagi ini berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih-Nya yang besar telah dinyatakan di dalam Kristus yang mati buat setiap kita yang percaya. Mari kita memuji Dia, Allah yang besar. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Dia Tuhan, kuasa-Nya besar dan sempurna. Kepadanya kita mau berserah dan percaya. Mari kita bawa seluruh doa dan permohonan kita. Kita yakini kepadamu Tuhan kami percaya. Engkaulah jawab
aku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, Engkaulah jawaban bagi setiap doa kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari bawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Ajari kami untuk sungguh menaruh harapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang adalah perlindungan kami yang teguh dan kekal. Tambatkanlah hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Agar kami setia berharap dan menantikan pertolongan dari Tuhan saja. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan dan usahanya. Kiranya Tuhan yang membuka jalan dan mencukupkan setiap kebutuhan. Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi semua ini. Jemaat yang mengalami tekanan hidup karena kondisi sekarang ataupun yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon kehadiran Tuhan yang nyata boleh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Penghiburan dan kedamaian yang asalnya dari Tuhan kiranya menguatkan setiap anak-anak-Mu. Kami juga membawa bangsa dan negara kami yang terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menolong dalam setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami. Pemerintah kami dalam menghadapi berbagai gejolak sosial dan politik yang terjadi saat ini. Kami mohonkan pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar dan sempurna itu, perlindungan dan campur tangan Tuhan, kiranya turun atas negara kami. Dan boleh ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi negara kami. Kiranya hikmat yang asalnya dari Tuhan, turun menaungi pemerintah kami, dalam memimpin bangsa kami terkhusus di masa yang sulit ini. Kami membawa semua doa permohonan kami sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita ucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
jadi mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saat ini kita mau menerima firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberi diri kita untuk diperiksa oleh Tuhan lewat firman-Nya. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang, berapi, dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan yang sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di slide itu, kita melihat ada satu keluarga, itu adalah keluarga David Flood. Mereka berasal dari Swedia. Pada tahun 1921, mereka bersama satu keluarga yang lain memutuskan untuk pergi ke Zaire, ke sebuah negara di Afrika untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil di sana, mereka pergi. Dalam awal-awal mereka sampai di Zaire adalah kehidupan yang tidak mudah, karena untuk masuk ke sebuah desa di mana mereka rindu melayani, ternyata mereka tidak diizinkan untuk masuk karena penduduk menutup pintu untuk mereka. Tetapi mereka tetap bertahan untuk melayani di daerah itu. Bulan ganti bulan, dan mereka terus ada di situ. Tidak ada orang yang bisa dilayani kecuali ada satu anak kecil yang dilayani oleh mereka. Waktu berjalan, kemudian anak mereka yang masih kecil yang bernama David Junior yang umur 2 tahun itu menderita malaria. Lalu kemudian istri dari David Flood kemudian didapati kemudian hamil anak yang kedua dan kemudian melahirkan anak yang kedua di daerah itu. Setelah melahirkan, ternyata istri David Flood itu mengalami penderitaan karena sakit malaria dan akhirnya mengalami komplikasi penyakit yang luar biasa. Dan akhirnya meninggal dunia di tempat itu. David Flood pada waktu itu menguburkan sendiri istrinya. Dalam kesedihan yang dalam, dia kuburkan istrinya di tempat itu. Setelah dia menguburkan istrinya, dia bawa 2 anaknya pergi ke kota di Zaire. Dia kemudian bertemu dengan seorang misionaris yang ada di kota Zaire itu. Dan dia berkata kepada temannya bahwa anaknya yang perempuan yang baru lahir dalam hitungan hari itu akan ditinggalkan, dititipkan kepada mereka. Karena David berkata, aku tidak sanggup memelihara anak ini. Aku tidak punya kekuatan memelihara anak ini. David rupanya hatinya menjadi sangat pahit dan dia marah kepada Tuhan karena apa yang dia alami. Lalu dia bawa anak laki-lakinya, mereka pulang ke Swedia. Sampai di Swedia kemudian David Flood ini bekerja menjadi seorang pengusaha. Ketika dia bekerja, dia punya anak buah, dia punya karyawan. Selalu dia berkata kepada orang-orangnya, jangan pernah sebut nama Yesus di depanku. Nampaknya bahwa kepahitan dan kemarahan itu masih menguasai dirinya. Akhirnya David Flood hari-harinya adalah dipenuhi dengan persahabatan dengan alkohol. Minum minuman keras, mabuk itu yang dia lakukan. Singkat cerita Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat dia berumur 73 tahun, dia menderita komplikasi penyakit diabetes, ada stroke, kemudian juga mengalami katarak. Tetapi dia tidak berhenti, tetap minum minuman keras. Sampai sesuatu yang mengejutkan adalah anak perempuan yang pernah dia tinggalkan di Zaire, yang pernah dia titipkan kepada temannya itu datang mengunjungi dia. Ketika anak perempuan ini memperkenalkan siapa dirinya, kemudian David Flood berkata, Tuhan sudah menghancurkan keluarga kita. Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi anak perempuannya itu berkata, tidak ayah, Tuhan tidak menghancurkan keluarga kita. Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Papa ingat anak kecil yang papa dan mama pernah layani dulu. Sekarang sudah menjadi pendeta di Zaire sana. Dan di tempat papa mama melayani ada banyak puluhan bahkan ratusan gereja sudah berdiri. Dan ada begitu banyak orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang papa mama lakukan tidak sia-sia dan Tuhan tidak menjadikan keluarga kita berantakan. Tidak sama sekali. Saudara, ketika David Flood mendengar cerita itu dari anaknya, dia menangis, dia menyesal, dia memohon ampun kepada Tuhan. Hari itu David Flood kemudian dipulihkan, dia bertobat dan sungguh datang kepada Tuhan. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman pahit dari David Flood ini bisa menjadi pengalaman kita hari ini, bukan? Kita mungkin merasa sudah begitu mencintai Tuhan. Kita sudah merasa sudah banyak perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita melihat hidup kita, diri kita menjadi sesuatu hal yang menyedihkan karena ada begitu banyak masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Dan kita merasa takut dan cemas untuk meneruskan hidup ini mungkin.
Bisa saja ada di antara kita yang hari ini mulai bimbang, mulai kecewa dengan Tuhan. Bisa saja ada di antara kita yang hari ini berkata, ini adalah ibadahku yang terakhir. Setelah itu aku tidak lagi mau beribadah. Bisa saja ada di antara kita yang saat ini sedang memikirkan keputusan-keputusan yang lain karena kita sedang kecewa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum engkau membuat keputusan dan langkah apapun, dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini. Sebab kalau hari ini engkau bisa beribadah kepada Tuhan sekali lagi hari ini, Tuhan punya maksud yang ingin Dia sampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Mazmur pasal 11 ini, kita menemukan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur kepercayaan. Kepercayaan dari sang penulis Mazmur kepada Tuhan yang pada saat itu dia sedang menghadapi begitu banyak masalah di dalam hidupnya. Di dalam Mazmur 11 ini penulis menceritakan tentang situasi yang dia hadapi. Dia menghadapi masalah dan masalah itu begitu berat sampai digambarkan kalau dasar-dasar yang ada itu sudah dihancurkan. Siapapun akan tamat, siapapun akan habis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika sebuah bangunan berdiri dan pondasinya dihancurkan, maka siapa yang bisa menahan bangunan di atasnya untuk bisa tetap berdiri? Juga digambarkan oleh sang penulis pada waktu itu bahwa dirinya itu adalah seperti seekor burung, dan pada saat itu ada seorang pemanah yang jitu yang sedang mempersiapkan busur panahnya untuk dilepaskan kepadanya pada saat itu. Penulis ingin mengatakan bahwa kondisiku begitu sulit, maju kena, mundur pun aku kena. Bapak, Ibu, dan saudara, bisa jadi kita sekarang berada dalam situasi yang seperti ini. Kita mengalami bahwa dasar-dasar keuangan kita mulai dibongkar. Kita mulai membayangkan keadaan yang buruk. Orang-orang yang dekat kita pun menilai keadaan keuangan kita. Dan mereka mengatakan kalau keadaanmu seperti ini maka tidak lama lagi hidupmu akan ambruk. Kita melihat dasar rumah tangga kita mungkin sudah mulai digerogoti dengan ketidakpercayaan antara satu dengan yang lain. Goncangan begitu kuat menggoyangkan kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita temboknya mulai bergeser karena persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai. Seorang ahli pernikahan mulai mengatakan kepadamu bahwa rumah tanggamu tinggal hitungan waktu untuk menunggu pada kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudara, bisa jadi bahwa dasar kesehatan kita mungkin hari ini juga tidak lagi baik seperti dulu. Ada penyakit-penyakit permanen yang harus terus-menerus diperhatikan. Yang kadang kita menjadi begitu lemah karena penyakit itu. Bapak, Ibu, dan saudara, kita mulai kehilangan keseimbangan. Kita merasa bahwa dunia ini menjadi begitu gelap. Kita merasa bahwa sebentar lagi semuanya akan selesai dan habis dalam hidup ini. Bapak, Ibu, pada saat penulis Mazmur ini melihat situasi yang rumit itu, yang tidak punya harapan itu, yang hancur lebur itu, maka sang penulis ini juga menggambarkan bahwa dirinya diberikan nasihat oleh orang-orang, diberikan nasihat oleh teman-temannya. Supaya apa? Nasihat itu adalah supaya sang pemazmur menjauhi, lari meninggalkan apa yang sedang dia hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara, pemazmur mengatakan, teman-temanku menasihatkan seperti aku ini adalah seekor burung. Terbanglah ke gunung yang tinggi, tinggalkan dan larilah ke sana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah teman-temannya berkata, tidak ada lagi yang bisa menolongmu, dirimu engkau tidak bisa menolong, kami pun tidak bisa menolongmu, maka yang terbaik pergi dan lari, tinggalkan apa yang saat ini sedang kau hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nampaknya situasi itu sudah menjadi begitu buruk. Bisa jadi bahwa keadaan kita pun juga demikian. Dan kita pun mungkin hari-hari ini menerima banyak masukan, menerima banyak nasihat dari teman, dari siapapun yang ada di sekitar kita. Mereka mengatakan kepada kita, pergilah yang jauh, kalau tidak kamu nanti pasti masuk penjara.
Pergilah yang jauh, kamu tidak akan pernah sanggup menanggung rasa malu. Pergilah ke tempat yang jauh, karena kalau tidak engkau akan terus-menerus ditekan hidupmu. Yang intinya adalah pada akhirnya supaya kita meninggalkan Tuhan. Lari meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, si penulis Mazmur ini pun akhirnya harus membuat keputusan. Ketika dia ada di dalam persimpangan itu, dia harus membuat keputusan. Apakah dia akan mengikuti nasihat teman-temannya atau keputusan apa yang harus dia buat? Saat di dalam persimpangan jalan itulah, pemazmur memiliki waktu yang indah untuk duduk sebentar. Dia ingat akan kebenaran firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan yang kemudian itu menjadi benih iman di dalam dirinya yang bertumbuh mempengaruhi hati dan pikirannya pada waktu itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah di dalam cerita Mazmur 11 itu, si penulis Mazmur itu akhirnya memilih untuk mengikuti apa kata imannya. Si pemazmur itu memilih untuk tidak terbang seperti burung. Dia tidak flight, tetapi dia mau memilih tetap tinggal di dalam iman. Dia tetap mau bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur memilih untuk tidak pergi melarikan diri, tidak bersembunyi, tidak meninggalkan Tuhan apapun yang saat itu sedang dia hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memilih tetap mau bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memilih tetap bersama dengan Tuhan akan mampu membuat kita dapat menghadapi masalah, meskipun masalah itu sendiri belum ada solusinya, belum ada jalan keluarnya. Percayalah itu. Seringkali Tuhan sengaja belum mau membereskan, memberikan jalan keluar terhadap persoalan dan masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Kenapa? Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji iman kita. Dengan masalah yang tetap ada, Tuhan itu mau supaya engkau dan saya satu ketika, mungkin hari ini, kita punya pengalaman bahwa kita sedang menghadapi masalah dan kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan mau engkau dan saya supaya merasakan bahwa kita tidak pernah dibuang, tidak pernah ditinggalkan pada saat menghadapi persoalan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita susah tidur nyenyak kalau malam karena masalah yang belum selesai. Terus ada di tempat tidur juga nggak bisa tidur. Saya kalau ada dalam situasi yang seperti ini, ada masalah tidak bisa tidur, maka saya selalu mengambil keputusan untuk bangun dari tempat tidur. Kemudian saya duduk di tempat duduk yang biasa saya duduk untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Tengah malam itu bisa 2 jam saya ada di situ. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya mulai berkata kepada Tuhan, saya mulai sampaikan semua kekhawatiran saya, semua ketakutan dan semua bayangan-bayangan yang muncul di kepala sebagai akibat rasa takut itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara berpikir kalau pada saat malam engkau tidak bisa tidur, sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam keadaan kita yang seperti itu? Kalau kita tidak bisa tidur, ketahuilah dengan baik, sebenarnya Tuhan itu ingin berbicara kepada kita secara pribadi pada malam hari itu. Kenapa? Karena kalau pagi, siang, sampai sore, betapa kita tidak punya waktu, bukan? Untuk memberikan telinga dan hati kepada Tuhan ketika Tuhan mau berbicara kepada kita. Maka kadang-kadang saya pikir Tuhan membuat kita pada malam itu tidak bisa tidur, supaya kita bangun dan kita boleh berbicara dan mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cobalah kalau engkau tidak bisa tidur karena begitu banyak masalah pada malam hari, untuk tidak buru-buru minum obat tidur. Kecuali ada gangguan secara fisik, kesehatanmu memang perlu obat itu. Tapi kalau
keadaan tubuhmu sebenarnya sehat. Hanya karena ada problem dan masalah. Jangan buru-buru minum obat tidur. Lihatlah bahwa Tuhan ingin berbicara, maka Dia membuatmu tidak bisa tidur. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernah enggak saya minum obat tidur? Saya memang tidak pernah minum obat tidur. Tapi saya pernah minum obat flu yang saat itu saya tidak sedang sakit flu. Kenapa? Karena dengan minum obat flu saya berharap saya bisa tidur nyenyak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang akhirnya dengan obat itu saya tertidur. Tetapi bagaimana dengan masalah saya? Setelah saya bangun ternyata masalah itu masih tetap juga mengikuti saya. Tapi menjadi berbeda ketika saya bangun, saya duduk 1-2 jam, memang waktu tidur saya berkurang. Tetapi setelah itu saya menjadi dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu yang membuat saya bisa meneruskan tidur saya. Dan ketika bangun, suasana menjadi berbeda, baik apa yang ada dalam pikiran dan hati saya. Walaupun masalahnya belum selesai, tapi saya sudah punya keberanian untuk menghadapi masalah itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolong. Karena Tuhan sudah menyampaikan sesuatu kepada saya dengan segala kekuatan yang Dia berikan kepada saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memilih tetap bersama dengan Tuhan pada saat banyak kesukaran akan membuat kita tahu cerita yang lengkap yang hendak Tuhan selesaikan bagi kita di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu adil, kata pemazmur, maka Ia pun akan membela orang yang menetapkan hatinya untuk tetap bersamanya, tidak lari dari dirinya, tidak lari meninggalkan Tuhan. Tuhan itu adil. Roma 8 ayat 32 di situ dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Kristus rela memberikan dirinya disalibkan untuk kita yang berdosa, masakan Tuhan tidak mau memberikan kekuatan, keberanian dan hikmat supaya kita bisa dan sanggup menghadapi masalah kita hari ini. Masakan Kristus hanya akan berdiam diri ketika engkau dan saya ada dalam masa-masa yang sulit, tetap memutuskan untuk tetap mau tinggal bersama dengan Tuhan, tidak lari meninggalkan Tuhan. Apakah Tuhan akan berdiam diri? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat cerita tentang David Flood tadi, dia lari meninggalkan Tuhan karena persoalan berat yang dia hadapi. Dia tidak lagi mau dengar suara nama Tuhan. Dia lari kepada pelarian alkohol, minum-minuman keras menjadi teman akrabnya. Saudara lihat, memang pada ujung hidupnya dia kembali kepada Tuhan. Tapi dalam masa pelariannya, apa yang dialami oleh David Flood adalah kehancuran, bukan? Adalah kehidupan yang rusak, bukan? Tuhan mengampuni ketika dia meminta ampun pada ujung hidupnya. Tapi ketika dia lari meninggalkan Tuhan pada saat menghadapi masalah, tidak ada sesuatu hal yang lebih baik yang dia dapatkan dalam hidupnya. Mari kita lihat video ini.หนูมานี่กินอะไรไหม หนูไม่มีตังค์ค่ะ ไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กิน ทำไมป้าใจดีจังอะคะ โอ้ยใจดีอะไรกันก็แค่ข้าวจานเดียว ก็จะบอกให้นะ มีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีก พลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิก ลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเอง เรื่องมาก แม่ ไปก่อนนะเพื่อนรอ ไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไง ป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหม พลอยก็กลับมาป้าแม่ แม่เป็นห่วงเนี่ย แม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะ
ข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะครับ ว่าหนูชอบอันนี้ โทษนะคะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นนะ ถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูอะกลับบ้านมากที่สุด ช่วงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีๆ โทรหาแม่หน่อยไหม ร้อยนี่ ทุกคำมีความหมาย Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat video tadi, itu bercerita tentang kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan kadang-kadang ya seperti hubungan antara anak dan orang tua. Bisa salah paham, bisa ada kemarahan. Dari kemarahan itu kemudian bisa lari meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua. Tapi kita melihat hati seorang mama, bagaimana dia tetap mencintai anaknya. Mencari kemanapun anaknya pergi, bahkan dia menitipkan uang kepada penjual nasi goreng di sebuah jalan. Dengan harapan kalau dia melihat ada anak gadis perempuan seperti yang ada di foto, mendekati tempatmu, berikanlah dia makan. Itu hati seorang tua, itu jugalah hati Tuhan terhadap engkau dan saya. Kadang ketika kita salah mengerti dengan Tuhan, kita bisa lari meninggalkan Tuhan. Tapi saudara lihat hati Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, ketika engkau dan saya lari meninggalkan Tuhan pada saat engkau sedang punya masalah, gambaran dari video itu menjelaskan dengan sangat jelas kepadamu dan juga kepadaku hari ini. Kemanapun engkau lari, kita melihat di cerita di video itu, untuk makan saja anak itu tidak bisa mengatasinya. Sampai pada akhirnya dia sadar bahwa orang tuanya mengasihi dia, mamanya mengasihi dia, mamanya menunggu dia. Seperti yang dikatakan oleh penjual nasi goreng itu, bukan? Dan itulah Tuhan kita. Jangan pernah engkau sekali-sekali lari meninggalkan Tuhan apabila engkau punya masalah. Kalau tidak, hancurlah hidup kita. Tapi kalau kita tetap memilih bersama dengan Tuhan, tidak lari meninggalkan Tuhan, percayalah, Tuhan punya waktu yang tepat untuk membawamu dan membawaku kepada sebuah hidup yang menikmati pertolongan dan berkat itu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sekali lagi. Bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan kepadamu dan kepadaku hari ini keberanian untuk menghadapi semua persoalan. Jika kita tetap memilih, aku tetap mau bersama dengan Tuhan sampai kapanpun. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan lagi lari, kembali kepada Tuhan. Bertahan di dalam Tuhan. Dia adalah kota benteng kita, dia adalah penyelamat kita. Dia adalah tempat di mana kita mendapatkan pertolongan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami kepadamu. Engkau tahu semua beban dan persoalan yang sedang kami hadapi hari ini. Engkau tahu kecenderungan hati kami untuk lari meninggalkan Tuhan. Lari meninggalkan masalah-masalah kami. Kemana kami tidak tahu juga. Tapi biarlah firman-Mu boleh membawa kami ingat. Kami punya Tuhan, kami punya Bapa
apabila kami memilih tetap untuk bersama denganmu. Bisa saja memang persoalannya tidak langsung ada jalan keluar, tetapi Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi. Dan pada akhirnya tidak hanya memberikan kekuatan untuk menghadapi, tetapi kami akan melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, dalam menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah supaya kami tidak menjadi bodoh dengan keputusan-keputusan yang kami ambil, tapi biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk menjadi orang yang bijak dan takut akan Tuhan, memilih memegang Tuhan, tinggal di dalam Tuhan sampai kapanpun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita mau memperbaharui janji kita di hadapan Tuhan. Kita mau setia akan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan membawa persembahan kita. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing atau transfer ke rekening yang akan ditampilkan berikut ini. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita. Dengan pasti menangkan seteru. Dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena ya kasihiku. Ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur yang mati menggantiku. Ku mau uji rahmatnya ku diberi. Ku mau uji rahmatnya ku diberi. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang setia, yang selalu memelihara dan menyertai kami dengan segala yang kami butuhkan. Kami saat ini mau membaharui janji kami kepada Tuhan. Kami mau setia, kami mau hidup kudus sebagai umat-Mu yang kudus, karena Tuhan adalah yang kudus. Kami mau membawa persembahan kami saat ini sebagai ungkapan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biar lewat persembahan ini sungguh kasih Tuhan makin nyata kepada sekitar kami. Nama Tuhan makin dikenal dan ditinggikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
Allah kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup memuliakan Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.